Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk apa yang akan terbahaskan, tergantung nanti dengan kartu yang terbuka saja ya. Justice, ada penghakiman di sini ya. Ada suatu keadilan yang sedang terjadi di antara kamu dengan dia. Bisa jadi penghakiman yang terjadi kepada kamu atau terhadap dia. Aku lihat di sini ya. Ada sesuatu yang terjadi, balasan atau hakim atau keadilan yang sedang terjadi di antara kamu dengan dia dari apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, atau bisa jadi ini ada hubungannya dengan urusan hukum ya. Bisa jadi mungkin salah satu di antara kalian ada yang sedang berurusan dengan hukum ya. Bisa jadi kalau ini tentang percintaan, ada yang mungkin bercerai ya, menunggu pengesahan surat cerai seperti itu ya. Aku lihat di sini intinya ada suatu kelegalan yang sedang diurus atau ditunggu gitu ya, yang ditunggu untuk disahkan seperti itu. Oke. Kalau justice itu juga sebenarnya gini, semacam kayak keadilan dari kalau misalkan dulu kamu selalu tetap konsisten berbuat baik ya, kamu tidak pernah menyakiti orang lain, justru malah selalu menolong, mengikhlaskan ya, selalu memberi, maka kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Sekarang kamu mendapatkan hasil dari kebaikan-kebaikan dirimu. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kamu berbuat jahat atau dia berbuat jahat, ya dia akan mendapatkan karma jahatnya. 3 of Wands. Aku melihat memang hubungan kalian jarang sekali ada komunikasi ya, karena aku melihat kayak dia ini sedang mengalami suatu kesulitan ya, sehingga kalau misalkan dia mau cerita tentang kesulitannya ke kamu, takutnya nanti akan mengganggu kamu, atau justru malah dia takut kamu akan kesal atau tidak menghargai keterbukaan dia, dan justru malah akan semakin merusak hubungan kalian seperti itu. Tapi ternyata justru malah sebaliknya, malah realnya keadaan sebenarnya justru malah kamu dengan dia sekarang miskomunikasi, ada kesalahpahaman kayak gitu ya. Bahkan kalian saat ini pun sudah tidak membicarakan lagi tentang apa yang kamu suka dan tidak suka, seperti itu ya. Dan aku melihat mungkin saat ini situasinya belum bisa untuk kalian kendalikan atau belum bisa untuk dia kendalikan. Dan sekarang itu aku melihat memang dia lagi fokus ke pekerjaan, karir, keuangan, menghasilkan uang, lagi gila-gilanya kerja nih orang. Atau memang dia ini orangnya dari dulu menggila kerja ya, fokusnya hanya kerja, cari uang. Orangnya keras kepala, aku lihat di sini. Bahkan dia itu juga orang yang tidak gampang untuk mengungkapkan perasaan dia sebenarnya terhadap orang lain. Terus itu juga aku lihat sebenarnya dia bisa diandalkan. Cuman ketika kamu bersama dia selama ini, aku lihat kayak
nggak terlalu romantis ya hubunganmu dengan dia, atau tidak terlalu mendebarkan hubungannya. Tapi ketika kalian berdua masih tetap bersama, sebenarnya kalian solid, sama-sama saling mengerti gitu ya, sama-sama mau solid gitu. Cuman ya itu, hubungannya nggak terlalu romantis, nggak terlalu mendebarkan, nggak terlalu yang harmonis juga, karena jarang sekali ada komunikasi. Kemudian, tapi aku melihat dia ini masih memiliki suatu dedikasi ya terhadap hubungan kalian, kayak masih punya keyakinan bahwa hubungan ini bisa terjalin kembali seperti itu. Cuman memang prioritas dia atau saat ini dia lagi benar-benar sibuk dengan pekerjaannya. Dan aku melihat di sini orangnya keras kepala ya, sulit dibujuk. Terus itu aku melihat memang salah satu di antara kalian bisa jadi si dia ini ya. Si dia ini kayaknya memang belum siap untuk diajak serius dalam menjalin hubungan. Aku lihat di sini memang ada ketidaksiapan atau kebelum siapannya dia untuk berkomitmen, sehingga dia itu juga tidak mau terburu-buru untuk membuat hubungan ini ke jenjang yang lebih serius atau ke jenjang yang berikutnya. Kemudian juga ya dikonfirmasi lagi The Hangman, berarti memang komunikasi ya masalah utama di hubungan ini, akhirnya menimbulkan banyak masalah yang lainnya karena jarang mungkin ada komunikasi. Terus itu juga aku lihat saat ini memang dia sedang mengamati perspektif atau perubahan yang terjadi terhadap kamu ya, ketika sekarang kamu sendiri tanpa dia, atau ketika kamu sekarang sudah berpisah dengan dia. Jadi sebenarnya dia ini masih sering stalkingin kamu untuk melihat perspektif kamu sekarang terhadap dia, terhadap hubungan ini, apa pemikiran kamu sekarang ketika kamu sudah tidak bersama dia, apa yang kamu lakukan, apa arah tujuan hidupmu sekarang ketika tidak bersama dia, seperti itu. Dan aku melihat juga memang ada masalah-masalah interpersonal di antara kamu dengan dia yang menghambat hubungan kalian bisa berlanjut ya. Terus itu juga ada konsep pengorbanan nih di sini, entah ini kamu yang berkorban atau dia. Ya kalau aku lihat sih mungkin kamu ya, mungkin kamu sudah banyak berkorban untuk dia. Ya banyak melakukan pengorbanan di sini agar bisa mengembangkan hubungan kalian lebih jauh, lebih intim seperti itu, untuk kepentingan hubungan kalian di masa depan. Tapi nampaknya kayak ya ujian di hubungan kalian ternyata lebih besar ya aku lihat. Tapi ya ini juga pengorbanan kalian juga sebanding sebenarnya, hanya saja mungkin hanya sebelah pihak yang berkorban, yang sebelah pihaknya mah nyantai-nyantai aja, engkang-engkang doang ya, santai-santai doang kayak gitu ya, tidak ada pengorbanannya. Sehingga ya mungkin ini yang menjadi ujian di hubungan kalian, karena kamu berdealing dengan seseorang yang acuh sekali orangnya. Kemudian aku melihat di sini Seven of Cups. Kamu seperti ada keinginan untuk menyelesaikan atau mengakhiri, atau saat ini kamu mulai memikirkan kemana arah hubungan kamu yang memang kamu inginkan. Sebenarnya siapa yang kamu inginkan dan arah tujuan hubunganmu, tujuan hidupmu menjalani hubungan itu yang seperti apa ya. Saat ini aku lihat kamu mulai memikirkan ke arah mana hubungan yang ingin kamu jalankan. Dan memang di sini aku melihat kayak kamu saat ini memang butuh kejelasan tentang hubungan ya. Dan saat ini kamu sedang mencermati hal-hal yang mungkin mengganggu hubungan kalian akhir-akhir ini atau selama ini gitu ya. Dan aku lihat kayak kamu kayak mau menyelesaikan hal-hal yang tidak terselesaikan di antara kamu berdua. Bisa jadi di sini kamu pun mau berkomunikasi dengan dia atau membuka blokiran, atau ya welcome sama dia ketika nanti dia datang lagi. Tapi niat kamu adalah untuk memperbaiki
masalah yang sempat tidak terselesaikan di antara kamu sama dia sampai saat ini gitu ya, agar hubungan kalian tidak sekacau ini lagi gitu. Aku lihat di sini ya, aku lihat di sini King of Cup. Dan saat ini pun aku melihat kayak kamu sekarang ada di persimpangan jalan. Mungkin kalau misalkan di sini kamu sudah bertemu dengan orang-orang baru ya, kamu kayak belum juga melihat ada pasangan yang cocok di hatimu gitu ya. Kamu merasa kayak masih belum bisa menemukan sosok seseorang yang klik gitu ya dengan kamu, dengan keinginan kamu, dengan kriteria pasangan yang kamu inginkan, seperti itu ya, dengan maunya kamu seperti itu. Terus itu juga aku melihat saat ini secara emosional kamu kayaknya lagi nggak stabil nih ya, sehingga hati-hati aku lihat akan menyebabkan masalah nih ya di hidupmu. Mungkin kamu saat ini tuh gampang emosian, gampang marah, gampang tersinggung, sensitifan kayak gitu ya. Hati-hati karena itu akan menyebabkan masalah di hubunganmu dengan keluarga kah, dengan pertemanan kah, atau bahkan dengan pasangan gitu ya. Aku lihat di sini. Dan saat ini aku lihat memang kamu lagi sulit untuk mengendalikan emosinya kamu, emosionalnya kamu. Dan ini karena pengaruh dari seseorang yang mungkin tidak menganggap kamu dengan rasa hormat, tidak memperlakukan kamu dengan baik gitu ya, sehingga perhatian yang kamu sudah berikan kepada orang tersebut, bisa jadi perhatian ini terhadap si dia, taunya kamu tidak diberikan timbal balik perhatian yang sama oleh dia, seperti itu, sehingga saat ini tuh emosi kamu itu nggak stabil ya, suka naik turun, suka tiba-tiba kumat-kumatan ya, tiba-tiba pengen marah, tiba-tiba pengen diem, tiba-tiba pengen sendiri gitu ya. Dan aku melihat mungkin saat ini kamu memang perlu untuk waktu sendiri dulu, menenangkan diri kamu menghadapi masalah apapun yang menjadi pemicu pergejolakan emosinya kamu kayak gitu ya. Mungkin kamu pengen untuk mengisolasi diri atau introspeksi diri, atau bahkan cuman untuk sekedar diem di kamar, tidur untuk merilekskan pikiran, seperti itu ya. Intinya aku lihat di sini kamu pengen sendiri dulu. Ada energi Ace of Swords. Kayaknya kamu pengen membicarakan masalah yang sempat ada di antara kamu dengan dia, gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu akan memberikan perhatian khusus untuk mengatasi masalah atau tantangan di hubungan kalian secara jujur dan terbuka. Jadi memang yang menghambat kamu untuk melangkah maju atau move on itu ya karena masalah ini. Kamu kayak masih merasa ada yang mengganjal, sehingga pengen untuk selesaiin loh masalah ini agar tidak menghalangi ya jalanmu ke depan kayak gitu. Dan kamu ingin ingin mendapatkan kedamaian ya, dan pengertian dari si dia ya, sebenarnya dari kedua belah pihak harus sama-sama mengerti gitu ya. Kamu pengen merasakan kedamaian di hidupmu, kemudian juga kamu ingin mendapatkan perhatian dari kedua belah pihak ya, sama-sama harus bisa sama-sama menginginkan perhatian dari kedua belah pihak. Terus itu juga aku melihat di sini kamu tahu kalau misalkan kamu ingin membongkar lagi atau membuka lagi komunikasi dan mencoba untuk mengkomunikasikan lagi masalah yang sempat ada di hubungan kalian, kamu merasa bakalan akan ada pertengkaran baru ya, yang ada sangkut pautnya dengan masalah yang kamu ingin selesaikan ini dengan si dia gitu. Tapi aku melihat di sini ada kayak semacam keyakinan, keinginan untuk mengkomunikasikannya agar semuanya clear gitu ya. Ya aku lihat di sini kamu kayak ingin biar clear aja, biar pikiran kamu tenang, nggak terganggu ketika ingin melangkah maju.
tanpa dia, kamu enteng ya jalannya, seperti itu. Kayak ada keinginan dari kamu seperti itu deh. Intinya penyelesaian masalah ini bukan berarti kamu memang ingin kembali. Kalau memang ada solusi untuk kembali, ya kemungkinan ada. Tapi aku lebih besar melihat energi kamu tuh kayak biar kamu tenang aja gitu, nggak kepikiran lagi dia, terus nggak merasa terhalang lagi hidupmu gitu ya. Intinya nggak risih gitu ya hidupmu, aku lihat di sini. Ya, aku lihat kayaknya kamu lebih pemberani ya daripada dia. Aku lihat di sini kamu lebih pemberani daripada dia. Bisa jadi itu tadi, kamu mungkin ingin membahas sesuatu ini ketika nanti dia menghubungi kamu. Atau sebaliknya, mungkin kamu yang ingin menghubungi dia dan membahas masalah ini. Gitu, ya. Oke, aku melihat energi dia memang red flag orangnya ya. Aku lihat di sini kamu tahu kok, ya. Dari awal kamu kenal dengan orang ini, kamu sebenarnya sudah tahu bahwa dia ini orangnya red flag. Terus itu sangat dibilang bergantung nggak sih ini? Pokoknya apa-apa tuh harus dia obrolin sama teman-temannya. Kalau misalkan mau mengambil satu keputusan atau tindakan tuh dia kompromiin dulu dengan teman-temannya, ditanya dulu ini bagusnya gimana ya, aku harus bersikap apa ya gitu. Jadi ada keterlibatan teman-temannya di dalam kehidupan dia, apalagi dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan gitu ya. Dan memang saat ini aku melihat energinya kuat banget, dia lagi fokus dengan diri dia sendiri, fokus dengan kehidupan dia sendiri, terutama tentang masalah materi atau hal-hal yang bersifat duniawi ya. Dan aku melihat juga sebenarnya ada keinginan dari dia untuk mengekspresikan cintanya ya, karena memang sebenarnya di sini dia masih sayang banget sama kamu, masih cinta banget sama kamu. Jadi pengen, cuman aku melihat kayak masih ada mungkin takut atau ragu, masih bimbang ya, karena mungkin situasinya kayak tidak memungkinkan untuk dia sekarang harus segera datang ke kamu ya. Jadi aku lihat di sini dia sedang menguatkan doa ibadah gitu ya kepada semesta agar diberikan jalan gimana yang terbaik untuk bisa bersama kamu lagi, atau bisa diberikan jalan ke kamu lagi gitu ya. Aku lihat ke religiusan dia ya, dan kespiritualan dia itu saat ini lagi kenceng ya, lagi rajin ibadah. Terus itu juga spiritualitas dia juga lagi dia perkuat. Aku lihat di sini separation ya, energinya kuat banget. Kamu dengan dia memang sudah berpisah. Aku lihat di sini. Cupid arrow, soulmate, old school, sunglasses, onyx, parting. Kalau aku melihat kayaknya dia ini ingin datang lagi, ingin memperjuangkan cinta dia ke kamu, ingin menunjukkan rasa sayangnya ke kamu. Dia ingin berjuang lagi untuk mendapatkan kamu lagi, untuk mendapatkan pengakuan cinta lagi dari kamu. Aku lihat di sini ya. Dan ini mengejutkan kamu loh ya, karena ya mungkin kamu sudah move on, mungkin kamu sudah mencoba melupakan dia, tahu-tahu dia datang gitu ya. Jadi ini mengejutkan kamu. Kenapa dia datang lagi? Karena dia masih sering merasakan koneksi di antara kamu dengan dia. Dia masih sering ada rasa yang selalu terkoneksi gitu dengan kamu ya. Apalagi di sini aku lihat koneksi itu adalah koneksi jiwa, ada kontrak jiwa di sini. Dia menganggap bahwa kamu adalah teman hidupnya. Bahkan aku lihat saat ini dia sedang mencoba untuk mengkondisikan pemikiran dia, yang mana dia ini selalu
sering bernostalgia, tiba-tiba kepikiran kamu terus ya. Nah, itu sedang dia kondisikan gimana caranya nggak setiap saat kepikiran kamu terus gitu ya, bisa dikontrol di waktu-waktu tertentu aja gitu kepikirannya ya. Jangan pas lagi dia lagi sibuk kerja atau kepikiran kamu seperti itu ya. Jadi saat ini dia sedang mengontrol, mengelola pemikiran dia tentang kamu ya, apalagi momen-momen saat kalian masih bersama. Bahkan aku melihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, curi-curi info ya. Aku lihat di sini masih sering pengen tahu keadaan kamu, apa yang sedang kamu lakukan gitu ya. Masih sering memantau kamu dari kejauhan, mungkin bisa jadi dari media sosial gitu ya. Dan aku melihat kayak sekarang kayak dia ngeliat kamu itu ada fase baru yang sedang kamu lakukan. Ya, ada fase baru yang sedang kamu jalani, dan dia juga aku lihat kayak ada fase baru di dalam kehidupan dia yang kembali dia perbaiki ya. Sekarang aku lihat sudah mulai ada pertumbuhan nih dari hidup dia, entah mungkin secara karir dia sudah mulai membaik, atau keuangan dia sudah mulai membaik, atau mungkin bisa jadi sifat dia sudah mulai berkurang yang red flag-nya itu gitu ya. Bahkan aku lihat saat ini ada perubahan dari pola pikir dia ya. Aku lihat di sini yang tadinya mungkin orangnya red flag, mikirnya selalu yang red flag atau toxic gitu ya. Sekarang dia udah mulai ya lurus lah jalan hidupnya, walaupun itu mungkin sedikit ya berubahnya. Dan aku melihat saat ini dia sedang mencoba untuk tetap happy, tetap have fun, tetap bersenang-senang ya, menjalani hidup dia dan menikmati momen-momen sendirinya dia, momen melajangnya dia saat ini. Jadi aku lihat mungkin dia lagi sering jalan-jalan, atau mungkin akhir-akhir ini atau ada rencana dari dia untuk pergi liburan ke pantai, ke laut gitu ya, untuk have fun gitu. Aku lihat di sini bersama teman-temannya ya, traveling gitu ya. Pokoknya di sini ada hubungannya dengan laut ya, dengan laut. Kelihatan nggak burem ya. Ya intinya seperti itu ya, untuk have fun. Yang penting di sini aku lihat kayak dia usahakan gimana hidup dia kayak have fun aja lah gitu, nggak mau dirumitkan kayak gitu ya. Walaupun di sini dia juga ngerasa rumit gitu ya, karena selalu kepikiran kamu terus. Oke, begitulah keadaannya ya kamu dengan dia. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Bulan ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan-bulan momen tertentu di antara kamu dengan dia, mungkin pertemuan kalian pertama kali atau bahkan perpisahan kalian gitu. Oke, ada Juni, September, Januari, Desember, Oktober, Juli, November, dan Mei. Kemudian sionya bisa sioknya kamu, sionya dia ya. Situasikan aja, ada sio naga, sio kelinci, sio ular, sio macan, sio kuda, sio tikus, sio monyet, sio anjing, sio ayam. Oke, aku rasa oh ya, alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Oke. NFTKCBIEHXOURLXSQPV apa ini MDAG. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.